Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Fudail. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab sejarah masuk Islam ke Asia Tenggara dengan fokus pada berbagai teori masuknya Islam di Nusantara. Ada beberapa pandangan dari para ahli yang masing-masing memiliki bukti dan argumentasi yang berbeda. Kita mulai dari teori India. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang dari wilayah India, baik dari Gujarat, Bengal, Malabar, maupun India Selatan. Tokoh yang mengemukakan teori India ini adalah antara lain ada Snooker Gronje, Hall, Gonda Marison, Winstead, Bosquet, Mouquet, dan Brian Harrison. Mereka percaya jalur India adalah pintu utama Islam masuk ke Nusantara. Dalam teori India sendiri, rupanya ada beberapa versi. Yang pertama, versi India Selatan yang dikemukakan oleh Van Ronkel, yang melihat kesamaan ciri mistik dan sastra di Indonesia dengan India Selatan. Yang kedua, versi Gujarat yang didukung Mouquet, Kern, dan Snook. Berdasarkan temuan batu nisan di Gresik dan Pasai yang mirip dari Gujarat, diperkirakan abad ke-13 Masehi. Yang ketiga, versi Bengal yang dibawa Marison dan Fatimi, dengan bukti kesamaan mazhab Syafi'i sekaligus mengkritik teori Gujarat karena wilayah itu baru memeluk Islam di akhir abad ke-13. Yang keempat, versi Malabar yang diajukan Coromandel dengan kisah Fakir Muhammad yang mengislamkan Malikus Soleh, meski Hamka menyebut Fakir Muhammad berasal dari Mekah. Selanjutnya, teori Arab Mekah. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang langsung dari Mekah sejak abad ke-7 melalui jalur perdagangan. Buya Hamka adalah tokoh utama yang mendukung pandangan ini. Sebagaimana disampaikan dalam seminar nasional di Medan tahun 1963, tokoh-tokoh penyebar Islam seperti Syekh Ismail, Sayyid Abdul Aziz, Sunan Gunung Jati, dan Maulana Malik Ibrahim disebut sebagai bagian dari jaringan penyebaran ini. Bukti yang menguatkan adalah dominasi mazhab Syafi'i di Nusantara. Lalu teori berikutnya adalah teori Arab Parsi. Pandangan ini menyebut Islam masuk dari Persia atau Iran pada abad ke-13 Masehi dengan pengaruh mazhab Syafi'iyah. Umar Amir Hussein dan Hussein Jayadiningrat adalah pendukung utama teori ini. Bukti-buktinya antara lain penggunaan gelar Syah, tradisi tabut atau peringatan Karbala di daerah Sumatera dan Jambi, serta istilah bacaan Al-Quran seperti Jabar, Jair, dan Pes yang bercorak di Persia. Teori terakhir adalah teori Cina Indochina. Teori ini berpendapat Islam masuk melalui jalur Cina, Vietnam, dan Kamboja. Tokoh pendukungnya termasuk Fatimi, Syed Naqib Alatas, Slamet Mulyana, Sumanto Al-Qurtubi, dan Asep Ahmad Hidayat. Beberapa bukti yang dikemukakan adalah eksodus pedagang muslim akibat pemberontakan Kanton tahun 877 Masehi. Catatan kronik Kelenteng Sampokong yang menyebut beberapa wali songo berasal dari keturunan Tionghoa Muslim, hubungan antara Campa, Jawa, dan Aceh, serta kemiripan batu nisan di Trengganu dan Jawa dengan yang ada di Campa. Demikian pembahasan mengenai berbagai teori masuknya Islam di Nusantara, dari teori India, Arab Mekah, Arab Parsi, hingga Cina Indochina. Semuanya menunjukkan betapa kaya dan beragamnya jalur penyebaran Islam di wilayah ini. Setiap teori memiliki bukti dan pandangan yang saling melengkapi, sehingga memperkaya pemahaman kita tentang sejarah Islam di tanah air. Semoga materi ini menambah wawasan dan mengingatkan bahwa perjalanan sejarah selalu menjadi cermin untuk melangkah ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.